Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, nama saya Fitria Umu Gaida Az-Zahro, mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan masing-masing dulu ya. Oke, dimulai dari siapa ini? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Riki Faisal Jalal. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Miftah Lawifalah. Oke. Perkenalkan nama saya Murtiatul Adija Rizky Bahari. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa sih itu bimbingan kelompok? Tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Oke, baik, saya akan jelaskan ya. Layanan bimbingan kelompok menurut Prayitno adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri. Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau siswa. Bimbingan kelompok juga dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok membahas tentang masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Ya, bisa. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada yang tahu bagaimana sih menata masa depan itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, masa depan yaitu gambaran keadaan pada beberapa kurun waktu ke depan sebelum kita meninggal dan juga masa kita untuk meraih kesuksesan. Mau jadi apa kita ke depan nanti? Seperti yang dikatakan oleh MC Cab dan Bertnet tahun 2000 menyatakan bahwa masa depan adalah gambaran yang mengenai terbentuknya dari sekumpulan sikap dan asumsi diri pengalaman masa lalu yang berinteraksi dengan informasi dari lingkungan untuk membentuk harapan mengenai masa depan, membentuk tujuan dan aspirasi serta memberikan makna pribadi pada kejadian di masa depan. Nah, boleh nanya nih, kalian sudah punya perencanaan masa depan belum? Belum. Yang lainnya? Apa ya? Belum. Belum. Kayaknya belum. Oke. Apa saja sih yang dapat dilakukan untuk perencanaan masa depan? Saya jelaskan ya. Yang ke-1 yaitu ada bangun motivasi. Motivasi bisa datang dari dalam diri ataupun luar diri kita. Motivasi dari luar diri bisa datang dari orang tua, kakak, guru, pacar, bahkan teman. Atau tokoh yang kita idolakan. Kita bisa mulai dengan mengumpulkan banyak informasi mengenai objek cita-cita masa depan yang kita inginkan. Mulai belajar menyukai dan menekuninya dari sekarang hingga kita mampu berkata, "Hey, dunia ini tentang hidupku, jadi aku harus memperjuangkannya semua." Seperti itu. Yang kedua ada kenali potensi diri. Dengan mengenali potensi diri, kita bisa memulai, memilih dan merencanakan cita-cita kita. Caranya dengan melihat diri kita, apa yang kita senangi, bakat kita, kemampuan kita, dan aspek lainnya yang kita punya. Lalu mengasahnya sehingga dapat menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga ada rencanakan masa depan. Rencanakan target karir. Nah,
rencanakan masa depan yang kita tetapkan dapat berupa rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek bisa dalam rentang 1 sampai 5 tahun, artinya dalam 1 sampai 5 tahun ini kita ingin menjadi seperti apa. Sementara jangka panjang bisa berupa rencana kita dalam 10 tahun ke depan. Nah, yang keempat, ada rencana karir kita. Bisa saja di tengah jalan kita menemukan hal-hal yang baru yang membuat kita ingin mengubah rencana masa depan kita. Jadi, memiliki cita-cita masa depan sangat penting, apalagi yang penting di dunia ini yang dapat memandu kita untuk terus maju. Selain memiliki cita-cita untuk masa depan, kesiapan untuk memasuki dunia kerja, ada beberapa aspek yang harus disiapkan, yaitu satu, kepercayaan diri, yaitu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Yang kedua, yaitu ada komitmen, yaitu kemauan atau kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan sesuatu dengan aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, ada inisiatif atau kreatif, yaitu mempunyai inisiatif dan kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan suatu keputusan tentang tugas yang diberikan. Nah, yang keempat, ada ketekunan dalam bekerja, yaitu mempunyai keyakinan dan kesabaran dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir, ada kecakapan kerja, yaitu mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Nah, yang terakhir nih, ada pengembangan karir. Menurut Syadili Samsudin tahun 2016 mendefinisikan bahwa pengembangan karir atau masa depan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Nah, di sini ada program pengembangan karir memberikan manfaat bagi organisasi maupun bagi kalian yang mau melanjutkan bekerja ataupun yang lainnya. Yang kesatu yaitu ada meningkatkan kemampuan untuk memperoleh dan mempertahankan kinerja kita untuk lebih berkualitas ke depannya. Yang kedua, ada menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi kalian untuk bisa lebih bersemangat dalam bekerja nanti. Dan yang terakhir, ada menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya dari pemahaman sekarang yaitu kita harus memahami tentang dunia kerja, bagaimana kita memilih untuk masa depan kita, pengembangan karir kita, perencanaan karir kita. Pilihan dan pengembangan tidak dapat dilakukan secara spontan, tetapi harus direncanakan dari awal. Kita mau kerja di bidang apa, minat kita di bidang apa, potensi kita di mana. Kita harus merencanakan masa depan yang matang, baik dari segi kuliah, jurusan, bekerja, seperti itu. Bagaimana kalian mengerti? Mengerti. Ya, mengerti. Baik. Mengerti, sangat mengerti. Alhamdulillah. Mungkin dicukupkan sekian ya layanan bimbingan konseling kita kali malam ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.